Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Yuli Suzyamini. NIM saya 240827041. Pertama sekali, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang mengasuh mata pelajaran sistem operasi. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hadir pada hari ini yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan tugas saya, yaitu dengan judul manajemen input dan output. Sekarang kita masuk dalam pembahasan, yaitu pengertian manajemen input dan output. Manajemen input output atau disebut dengan IO adalah proses pengelolaan dan pengendalian aliran data antar sistem komputer dan perangkat input output atau IO device seperti keyboard, mouse, monitor, printer, dan lain-lain. Tujuan manajemen IO ini adalah untuk memastikan bahwa data dapat diproses dan dihasilkan dengan akurat dan efisien, serta untuk mengoptimalkan kinerja sistem komputer secara keseluruhan. Manajemen IO ini melibatkan pengelolaan perangkat IO, pengalokasian sumber daya, dan pengaturan prioritas akses untuk memastikan bahwa sistem dapat berfungsi dengan baik. Kedua, masuk kita pada komponen sistem operasi untuk sistem input output meliputi yaitu titik 2. 1. Device drive, perangkat lunak yang mengontrol perangkat IO dan berinteraksi dengan sistem operasi. Kedua, yaitu interrupt handle, bagian dari sistem operasi yang menangani interupsi dari perangkat IO. Ketiga, yaitu IO sekunder, mengatur urutan akses perangkat IO untuk mengoptimalkan kinerja sistem. Keempat, buffering. Buffering ini menyimpan sementara data yang dikirim atau diterima dari perangkat IO. Kelima, yaitu spooling. Spooling ini mengatur antrian pekerjaan IO seperti percetakan dokumen. Dan yang terakhir yaitu keenam, IO manager, mengelola akses perangkat IO dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan. Komponen-komponen ini bekerja sama untuk memastikan bahwa sistem IO berfungsi dengan baik dan efisien. Masuk kita pada pembahasan selanjutnya, yaitu fungsi manajemen input output meliputi titik 2. 1. Mengontrol perangkat IO, mengatur dan mengontrol perangkat IO seperti keyboard, mouse, monitor, printer, dan lain-lain. Kedua, mengelola aliran data, mengatur aliran data antara sistem komputer, perangkat IO. Ketiga, mengoptimalkan kinerja. Mengoptimalkan kinerja sistem komputer dengan mengatur prioritas akses perangkat IO. Yang keempat, menghandle interupsi. Menangani interupsi dari perangkat IO dan mengatur respon yang tepat. Yang kelima, mengelola buffer. Mengelola buffer untuk menyimpan sementara data yang dikirim atau diterima dari perangkat IO. Keenam, mengatur akses. Mengatur akses perangkat IO untuk memastikan bahwa hanya proses yang berwenang dapat mengakses perangkat IO.
Dengan demikian, manajemen I/O memastikan bahwa sistem komputer dapat berfungsi dengan baik dan efisien dalam mengelola perangkat I/O dan aliran data. Masuk kita pada pembahasan selanjutnya, yaitu kekurangan manajemen input, output, atau disebut dengan I/O meliputi titik dua. Satu, keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya seperti buffer, caching, dan bandwidth dapat mempengaruhi kinerja sistem I/O. Kedua, kesalahan pengaturan. Kesalahan pengaturan kadang sering terjadi pada perangkat I/O atau konfigurasi dapat menyebabkan kinerja atau kesalahan sistem. Ketiga, ketergantungan pada perangkat. Ini sering terjadi, ketergantungan pada perangkat tertentu dapat menyebabkan masalah kompatibilitas atau kesulitan upgrade. Yang keempat, kesalahan data. Ini sering terjadi juga, kesalahan data dapat terjadi selama proses input atau output, seperti kesalahan pembacaan atau penulisan data. Dengan memahami kekurangan-kekurangan ini, dapat dilakukan upaya untuk mengoptimalkan manajemen I/O dan meningkatkan kinerja sistem. Dan selanjutnya kita masuk pada klasifikasi perangkat input, output, atau disebut dengan I/O dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu titik 2.1 perangkat input atau ada beberapa bagian, yaitu ada keyboard, mouse, scanner, kamera, dan mikrofon. Dan kedua, perangkat output, ya. Perangkat output itu ada monitor, printer, speaker, handphone, proyektor. Perangkat I/O ini juga dapat dibagi menjadi perangkat internal seperti kartu suara dan perangkat eksternal seperti printer. Baik, sekian dari pembahasan saya. Jika ada kata-kata yang salah atau kalimat yang salah atau suara saya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih.